Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran online kita. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru ya, yaitu gerak lurus. Sebagaimana namanya, gerak lurus ini artinya gerakan yang memiliki lintasan lurus. Oke, di sini pertama-tama ada besaran dalam gerak lurus. Kita akan kenalan sama besaran-besarannya. Pertama ada jarak dan perpindahan. Kita juga udah sempat bahas ya pada bab vektor. Ini hanya mereview lagi aja. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan, perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Jadi, kalau jarak ini besaran skalar, hanya memiliki nilai, kalau perpindahan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Di sini ada contoh gerakan satu dimensi, di mana gerakan ke kanan dianggap positif dan gerakan ke kiri dianggap negatif. Misalnya sebuah benda awalnya berada di posisi 2, kemudian benda bergerak ke arah kanan sejauh 3 langkah, ke arah kiri sejauh 8 langkah. Maka dari contoh di sini kita bisa menentukan jarak dan perpindahannya. Kalau jarak kita tinggal hitung aja nih panjang lintasan yang terjadi. Kalau perpindahan kita harus memperhatikan gerakannya ke arah kanan atau kiri. Tadi kan 3 langkahnya ke arah kanan ya, berarti ditambah 3. Karena 8 langkahnya ke arah kiri, berarti dikurang 3, karena kanan positif, kiri negatif. 2 tambah 3 dikurang 8 sama dengan min 3. Minus ini artinya dia ada di posisi kiri, berarti di sini nih, min 3-nya. Nah, itu untuk perpindahan. Kalau untuk jaraknya, tinggal dihitung aja nih, 2 tambah 3 tambah 8. Hasilnya 13 ya, untuk jaraknya. Kemudian, untuk besaran-besaran dalam gerak lurus lainnya, ada kecepatan dan kelajuan. Nah, ini mirip dengan jarak dan perpindahan ya. Jadi, jarak perpindahan kan beda sama-sama beda, beda-beda sama gitu, ada samanya, ada bedanya. Ini juga kelajuan sama kecepatan mirip-mirip, ada bedanya. Kalau kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, makanya rumusnya jarak dibagi selang waktu. Kalau kecepatan, perpindahan yang dialami suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, makanya rumus kecepatan perpindahan dibagi selang waktu. Gitu. Untuk kelajuan sendiri besarannya adalah skalar, dia tidak memperhatikan arah, jadi hanya nilai. Alat ukurnya namanya speedometer yang ada di sepeda motor, mobil, pokoknya kendaraan-kendaraan sejenisnya ya. Untuk kecepatan adalah vektor, dia merupakan besaran vektor karena selain nilai, dia memperhatikan arah. Untuk alat ukurnya namanya velocimeter. Jadi untuk alat ukur dan pengertian besarannya, kelajuan dan kecepatan berbeda ya. Tapi untuk di lambang penulisan rumus, dia sama-sama V. Gitu. Untuk V kelajuan S per T, S-nya adalah jarak, T-nya adalah selang waktu. Untuk di sini, V-nya adalah kecepatan, delta X-nya adalah perubahan perpindahan, delta T-nya adalah selang waktu. Kita coba ke contoh soal ya. Misalnya, seekor siput berada di posisi X sama dengan 12 mm pada T sama dengan 1 sekon. Dan belakangan ada di posisi X 3 mm pada T sama dengan 10 sekon. Tentukanlah kecepatan rata-ratanya. Oke, karena di sini disuruh menentukan kecepatan, maka kita menggunakan perpindahan dan selang waktu. Untuk menghitung kecepatannya,
kita kan pakai perpindahan ya, makanya di sini kita cek dulu untuk perpindahannya. Awalnya kan posisi 12, akhirnya posisi 3. Nah, ingat tadi pengertian dari perpindahan perubahan posisi awal dengan posisi akhir. Berarti akhir dikurangi awal, akhirnya di 3, awalnya di 12. Jadi 3 dikurang 12, hasilnya minus 9. Nah, kemudian untuk selang waktunya, awalnya 1 sekon, akhirnya 10 sekon. Berarti selang waktunya akhir dikurang awal, 10 dikurang 1, yaitu 9. Nah, 9 bagi 9, 1. Adapun minusnya, artinya arahnya sedang bergerak ke arah kiri. Karena tadi di awal pada gerakan satu dimensi, kanan itu positif, kiri itu negatif. Dia kan gerakannya di sini dari 12 ke 3, berarti kan mundur ya, atau ke kiri. Nah, ini adalah kecepatan rata-ratanya. Oke, berikutnya kita coba contoh lain. Sebuah mobil bergerak lurus ke arah selatan sejauh 800 m dalam waktu 12 sekon. Kemudian mobil bergerak ke arah timur sejauh 600 m dalam waktu 8 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan rata-rata mobil. Nah, di sini gerakannya bukan satu dimensi lagi ya. Karena dia sudah melibatkan berbagai arah. Kalau tadi kan gerakannya hanya kanan, kiri. Oke, di sini karena kita mau menghitung kelajuan, maka yang kita butuhkan adalah jarak dan selang waktu ya. Untuk jaraknya sendiri, karena bergeraknya 800 meter, kemudian 600 meter, berarti kita tambahin aja di sini 800 tambah 600, jadi 1400 untuk panjang lintasannya atau untuk jaraknya. Sedangkan untuk selang waktunya, bergerak lurusnya ini kan ke arah selatan butuh waktu 12 sekon, ke timur butuh waktu 8 sekon. Artinya selang waktu yang terjadi dari gerakan ke selatan sampai ke timur tinggal ditambah 12 tambah 8 yaitu 20. Sekarang tinggal kita bagi 1400 dibagi 20 hasilnya 70 meter per sekon untuk kelajuannya. Nah, sekarang untuk kecepatan yang dialami mobil, kecepatan rata-ratanya ini, kita kan butuh perpindahan ya. Makanya di sini kita cari dulu perpindahannya dengan cara yang di materi-materi sebelumnya nih. Masih ingat nggak untuk perpindahan vektor? Jadi kita gambar dulu arahnya ya ke selatan, ke bawah 800 meter, terus bergerak lagi ke timur, ke kanan 600 meter, sehingga di sini kalau kita tarik garis lurus ya dari posisi awal ke posisi akhir akan membentuk sisi miring. Di mana sisi miring ini adalah perpindahannya. Maka kita cari menggunakan Pitagoras, yaitu akar 800 kuadrat ditambah 600 kuadrat. Masing-masing kita kuadratin, kemudian dijumlah. Kemudian terakhir akar dari 1 jutanya adalah 1000 meter. Setelah kita dapatkan perpindahannya, baru kita hitung kecepatannya. Nah, kecepatannya adalah perubahan perpindahan dibagi selang waktu. Tadi perpindahannya udah kita cari nih ya, perubahannya 1000 dibagi selang waktunya 20 ya. Karena dari awal gerakan sampai terakhir gerakan mobil, dia butuh waktu 12 tambah 8, 20 sekon. Untuk pembagiannya, 1000 dibagi 20, hasilnya 50 meter per sekon. Nah, di sini untuk kelajuan dan kecepatan memiliki nilai yang berbeda. Karena kalau kelajuan pakai jarak, kecepatan pakainya perpindahan. Oke, ada contoh lagi. Di sini contohnya, seseorang mengendarai sepeda pada jalan yang lurus dan kedudukannya setiap saat dapat dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 4T kuadrat min 6T plus 2.
X dalam meter dan T-nya dalam sekon. Tentukan kecepatan sepeda saat T sama dengan 1 sekon, saat T-nya 2 sekon, dan kecepatan rata-rata sepeda antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Oke, untuk jenis soal seperti ini, kita harus menurunkan persamaan kedudukan menjadi persamaan kecepatan ya. Baru nanti kita cari kecepatan sepeda saat waktu yang ditentukan oleh soal. Cara menurunkan persamaan kedudukan X ke persamaan kecepatan, caranya gini. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi, kan X-nya sama dengan 4T kuadrat min 6T plus 2 ya. Cara menurunkannya, diturunkan terhadap T, jadi pangkat yang ada dalam T itu dikalikan ke depan. Nah, ini kan T-nya pangkat 2 ya, 2-nya dikali ke depan. Nah, 2-nya di depan, jadi nanti ketemu sama 4 nih. Setelah itu, setelah pangkat 2-nya dikasih ke depan, kemudian pangkat 2-nya dikurangi 1. Ya, jadi dikurang 1 ini memang sudah caranya, jadi dikurang 1. Lanjut, ada min 6T. Nah, T ini kan di atas sebenarnya pangkat 1 ya, berarti 1-nya ke depan. Nah, di sini ada 1 nih. Ketemu 6, 1-nya kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1. Kalau 2, karena tidak punya T, makanya di sini jadi 0. Nggak bisa diturunin ya, karena nggak punya T, jadi 0. Oke, lanjut. Tinggal kita hitung, 2 dikurang 1 itu kan 1 ya, berarti sekarang T-nya pangkat 1, 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, untuk 8T pangkat 1, 1 itu boleh dihilangkan, jadi penulisannya 8T. 8T ini artinya T-nya pangkat 1, gitu. Kemudian untuk yang ini, yang 6, 6 kali 1 hasilnya 6, 1 dikurang 1 hasilnya 0, dan perlu kalian ketahui, angka berapapun, apapun yang pangkatnya 0, hasilnya 1. Jadi T pangkat 0 itu 1, 1 dikali 6 hasilnya 6. Ini untuk cara penurunannya ya. Kemudian di sini setelah kita dapat persamaan kecepatannya, baru kita menjawab soal A, B, C. Kalau udah dapat persamaannya, gampang. Caranya tinggal masukin aja T-nya sesuai soal. Yang A ketika T-nya 1 sekon, jadi dari persamaan 8T min 6, masukin T-nya berupa 1 sekon nih. Kita masukin 1 ya, ganti, substitusi. 8 kali 1 dikurangi 6. Jadi 2 meter per sekon untuk yang A. Lanjut yang B, kita masukin T-nya saat 2 sekon. Berarti 8 kali 2, ini dikurang ya, dikurang 6. 8 kali 2 dikurang 6 sama dengan 8 kali 2 itu 16, dikurang 6 hasilnya 10 meter per sekon. Untuk menjawab yang C, pertama kita cek dulu perpindahan saat 1 sekon dan perpindahan saat 2 sekon ya. Di sini kita menggunakan persamaan X, karena kita mau menghitung perpindahannya. Oke, pertama ya, saat T sama dengan 1 sekon, X sama dengan, kita substitusi atau kita masukin angka 1 sekonnya ini ke dalam T. Jadi 4T kuadrat kita ganti menjadi 4 dikali 1 kuadrat. Dikurangi 6 kali T-nya ganti 1 ya. Ini kan 6T, di sini ganti 1. Ditambah 2. Nah, setelah ini 1 kuadrat hasilnya 1 kali 4 tetap 4 ya. Dikurang 6 ditambah 2, hasilnya 0. Lanjut, saat T sama dengan 2 sekon, kita substitusi ganti T-nya sama dengan 2. 4 dikali 2 kuadrat dikurangi 6 dikali 2 ditambah 2. Oke, 2 kuadrat 4, 4 kali 4, 16. 6 kali 2, 12.
ditambah 2, kemudian hasilnya adalah 6. Nah, kita udah dapet nih saat 1 sekon perpindahannya 0, saat 2 sekon perpindahannya 6. Dari sinilah kita menghitung kecepatan rata-ratanya. Maka di sini untuk V kecepatan rata-rata saat T1 sekon dan 2 sekon adalah delta X per delta T. Delta X-nya hasil pengurangan 6 dikurang 0. 6 itu saat T-nya 2 sekon ya, 0 itu saat T-nya 1 sekon. 6 dikurang 0 dibagi 2 dikurang 1 ya, karena T-nya antara 2 dan 1. Jadi 6 dikurang 0 itu 6, kemudian 2 dikurang 1, 1, jadi hasilnya 6 meter per sekon. Ini untuk kecepatan rata-ratanya ya. Kita ambil tadi dari persamaan perpindahan, dimasukin, kemudian kita cari deh kecepatan rata-ratanya. Besaran dalam gerak lurus yang terakhir, percepatan. Percepatan ini sering dibilang adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Jadi, A ini percepatan sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya kecepatan, perubahan kecepatan, delta T-nya adalah selang waktu ya. Nah, di sini ada keterangan dan satuannya. Untuk percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, untuk delta V meter per sekon, untuk delta T-nya adalah sekon. Kita langsung aja ke contoh soal ya, tentang percepatan. Misalnya, ada sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 60. Setelah 20 sekon, mobilnya mengurangi kecepatan menjadi 30 meter per sekon. Besar percepatan yang dialami mobil adalah, oke, di sini kalau kita cek perubahan kecepatannya ya, V2 dikurang V1. Awalnya V1-nya 60, akhirnya V2-nya 30. Berarti kita tulis delta V, V2 dikurang V1-nya adalah 30 dikurang 60. Kemudian untuk selang waktunya di sini setelah 20 sekon, artinya delta T-nya adalah 20 ya. Lanjut, kita hitung 30 dikurang 60 hasilnya minus 30. Kemudian delta T-nya di sini 20. Untuk 30 dibagi 20 hasilnya 1,5. Di sini hasilnya min 1,5, minusnya ini artinya si mobil mengalami perlambatan karena kecepatannya menurun dari 60 menjadi 30 meter per sekon. Sekian penjelasan untuk pembelajaran online kali ini, semoga kalian paham. Silahkan ditanyakan apabila ada hal yang kurang jelas, belum paham, atau masih bingung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.